Karawang Maju. UMKM naik kelas bersama Mentorship 360. Bincang bersama Divisi Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Karawang. Saat ini bersama dengan Kang Koswara dan Kang Asnawi dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang dari Mentorship 360. Di sini saya mau tanya-tanya terkait program yang sudah dilakukan oleh Mentorship 360. Nah, untuk Kang Koswara, apa Mentorship 360 Kabupaten Karawang Dinas Koperasi UKM ini, Kang? Baik, jadi kita salam kenal ya dari pendamping Mentorship 360. Siap. Ini adalah salah satu program prioritas dari Bupati Karawang. Di program Mentorship 360 itu kita mendampingi program pendampingan dari UMKM yang ada di Karawang di 30 kecamatan. Kalau 360-nya itu apa? 360 ini disimpulkan dari programnya 1 tahun. 1 tahun berjalan. Berarti di 360 hari dipakailah jadi program 360. Berarti untuk pendampingan 1 tahun. 1 tahun Iya. UMKM di 30 kecamatan. Oh, siap. Berarti di 30 kecamatan ini UMKM-nya didampingi oleh pendamping UMKM. Nah, selanjutnya apa saja yang dilakukan oleh Mentorship 360 ini, yang sudah dilakukan apa saja? Baik, selama ini kita pertama tentunya dari ada agenda profiling. Jadi kita bersama 30 pendamping di masing-masing kecamatan melakukan profiling untuk peserta UMKM Mentorship 360 ini. Sudah berjalan, kita ada pendampingan materi. Jadi alhamdulillah untuk per kecamatan itu sudah melakukan pendampingan materi untuk para pelaku UMKM yang Karawang, termasuk yang peserta Mentorship ini. Nah, terkait materinya, Kang, bisakah dirinci materi-materi apa yang disampaikan, termasuk mungkin ya digital marketing atau apa? Boleh nggak untuk dibuka materinya apa saja yang disampaikan? Boleh. Untuk materi yang tahap pertama tentunya itu dari mindset dulu, ya. Mindset para pengusaha, karena memang kita ini sekarang ini langsung bertemu dengan UMKM yang ada di pelosok, ya, di 30 kecamatan. Nah, itu tentunya kita mau mengubah mindset yang tadinya mungkin hanya sekedar berjualan, gimana caranya mereka mindsetnya sekarang bisa berwirausaha. Seperti itu. Nah, kemudian setelah mindset ada legalitas. Oh, difasilitasi ya? Betul, karena memang setelah kita terjun ke lapangan ya di berbagai macam kecamatan, 30 kecamatan ini masih banyak para pelaku UMKM itu yang belum punya legalitas, seperti misalnya NIB, nomor induk berusaha, dan ya, itu kita fasilitasi. Ada contohnya ada NIB, nomor induk nomor induk berusaha, kemudian sertifikasi halal dan sebagainya. Berarti apa nih yang produk-produk unggulan dari masing-masing 30 kecamatan ini, si pelaku ini baru kita terapkan. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari program Mentorship 360? Tujuannya bagaimana? Baik, tentunya dari visi misinya itu kita memang target dari Pak Bupati sendiri dan pemerintah Karawang, kita agar meningkatkan perekonomian, dan kita targetnya itu satu keluarga itu satu wirausaha. Ya. Jadi kita targetnya satu keluarga satu wirausaha, sehingga di sanalah kita akan mendampingi para UMKM gimana caranya dari satu keluarga itu bisa menghasilkan perputaran ekonomi yang naik dari Karawang tersendiri. Lebih luasnya untuk Kabupaten Karawang, Kang. Ini kan ada misalkan angka pengangguran dan lain-lain. Nah, ini bagaimana? Apakah untuk mengurangi pengangguran, kemudian untuk membukakan akses lapangan pekerjaan? Nah, tentunya dengan ketika adanya kita mentargetkan satu keluarga satu wirausaha, dari sana satu keluarga sudah bisa menghasilkan penghasilan seperti itu. Nah, karena memang
di Karawang sendiri, walaupun mungkin bisa dikatakan kota industri, ya, tapi sebagian mungkin ada yang belum bisa keakses ke sana, seperti pelosok-pelosok. Nah, di sini sangat membantu sekali dengan mereka bisa berwirausaha, mereka bisa punya penghasilan tambahan. Dan di sini juga mereka, alhamdulillah, kami bantu untuk sedikit mindsetnya diubah menjadi wirausaha, sehingga mereka butuh yang namanya mendelegasikan pekerjaannya. Nah, sehingga di situ sudah membuka lapangan pekerjaan. Siap. Misalnya, contohnya Kang, misalnya ada salah satu ibu-ibu yang produksi keripik pisang misalnya. Ya, misalkan. Nah, beliau ini misalnya keripik pisang itu ada proses-prosesnya, seperti pencarian bahan baku, kemudian nanti ada pengemasan, penggorengan dan sebagainya, dan itu butuh tenaga yang penambahan gitu ya, nggak mungkin dikerjakan sendiri. Dan di situ ibu-ibu tersebut memanfaatkan lingkungan sekitar. Jadi misalnya ada yang goreng siapa, dan di situ alhamdulillah sudah terbukti sudah bisa menambah lapangan pekerjaan. Nah, selanjutnya kan apa manfaat apa yang dirasakan baik dari individu itu tersendiri, baik dari masyarakat kabupaten dan kabupaten itu sendiri? Dari segi individu pelaku UMKM-nya, tentunya mereka pertama dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang dari tadinya tidak punya legalitas, yang dari tadinya nggak tahu cara pemasaran lebih luas lagi seperti apa, mereka tahu. Nah, itu untuk individunya. Jadi ada yang dampak tersendiri yang dirasakan oleh masing-masing UMKM, ya, sesuai dengan kebutuhannya mereka. Nah, kemudian kalau untuk dari ruang luasnya yang Karawang terutama, dan tentunya ini sebenarnya sangat potensi. Ya tadi kembali lagi ketika banyaknya pengangguran, di sini potensi untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, ini tentunya kalau misalnya program ini berkelanjutan dan sehingga bisa menyerap tenaga kerja tambahan, dan ini sangat bagus sekali untuk ditingkatkan untuk programnya seperti itu, kan. Mungkin sebagai catatan juga, program ini bisa mendukung dan mensukseskan visi misi cita Presiden Prabowo, yaitu hilirisasi. Nah, ya betul. Jadi dengan adanya program ini, bisa melakukan hilirisasi agroindustri. Nah, dengan hilirisasi agroindustri ini, termasuk program tadi ya, penyerapan bahan baku itu bisa menjadikan nilai tambah dari produk tersebut. Nah, itu kan menyerap. Nah, selanjutnya untuk mendukung visi Karawang Maju, Kang. Saat ini Pak Bupati ini punya yang namanya visi Karawang Maju. Nah, saat ini ternyata perputaran ekonomi di Kabupaten Karawang, menurut Pak Bupati dalam penyampaian sambutan pidato ulang tahun koperasi kemarin, itu bahwa perputaran ekonomi di UMKM itu mencapai 1 triliun. Nah, untuk yang sudah berjalan, bagaimana peran mentorship 360 menyikapi perputaran ekonomi ini? Nah, ini kan misalkan sudah terbentuk nih UMKM-nya dan produknya. Kemudian ketika sudah terbentuk dan sudah berjalan, bagaimana untuk bisa menaikkan level, untuk bisa apakah dengan memberikan akses ke industri, atau yang tadinya bisa produknya yang tadi bisa kejual 10 menjadi 100, kemudian jadi 1000. Nah, bagaimana untuk bisa tidak hanya di angka 1 triliun, melainkan lebih. Nah, bagaimana trik dan strategi bayangan Akang ke depan gimana program tersebut? Baik, jadi gini, tentunya ini menjadi PR bagi kami juga, karena memang ketika program ini berhasil atau enggaknya, nggak hanya sudah selesai gitu ya, artinya harus berkelanjutan. Nah, memang ini dari untuk UMKM sendiri banyak terkendala dari pemasaran. Nah, itu yang biasanya kita temukan di lapangan. Dan akhirnya kita belajar, karena kan di Karawang ini banyak industri, kan. Jadi mungkin nanti kedepannya kita akan coba fasilitasi. Akses, ya betul, fasilitasi. Kita mengakseskan dari UMKM dengan industri, gitu ya. Jadi produk-produk UMKM itu sudah ada pasarnya ke industri, berputar di sana. Misalnya seperti itu. Dan kita buka akses. Mungkin di sini ada bazar. Kita kalau bazar itu udah berjalan. Jadi setiap event, alhamdulillah setiap event yang diadakan oleh Pak Bupati itu UMKM selalu
ikut sertakan untuk membuka bazar, event bazar gitu ya. Nah itu salah satunya, dan ini sih mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk UMKM ketika bingung. Ini kita udah punya produk bagus, tentunya pemasarannya seperti gimana caranya, yang tadi mungkin kata Kang Akang itu tadi ada penjualan meningkat gitu ya, dari 10 menjadi 100 seperti itu. Nah itu kita mungkin perlu digali lagi nanti untuk fasilitas ke sana UMKM. Mungkin nggak kalau misalkan kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Mungkin membuatkan satu titik, yaitu titik titik pariwisata yang menampilkan seluruh produk UMKM Kabupaten Karawang. Misalkan di Karawang nih ada punya yang namanya itu dibukakan akses untuk menjadi tempat orang yang mau berwisata bisa melihat produk-produk UMKM. betul. Itu kan bisa ditonjolkan untuk bisa membuka ke wilayah non luar Karawang. Betul. Nah selanjutnya saya dari Pemuda Tani Indonesia DPC Kabupaten Karawang sebagai organisasi kepemudaan yang bergerak dalam pertanian. Nah pertanian berkelanjutan saat ini saya mendukung program mentorship 360 ini. Nah pada pelaksanaannya karena memang menyerap bahan baku pangan lokal dari petani Kabupaten Karawang. Nah untuk bisa para petani ini bisa berkoneksi dan mengakses ke pelaku UMKM ini, Kak. Nah, menurut Akang, kami dari DPC Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Karawang nih dan pengurus-pengurus untuk bisa mengkoneksikan pelaku UMKM untuk bisa menyerapnya apa nih yang menjadi kebutuhan pelaku UMKM produk tersebut. Nah bahan bakunya mungkin bisa berkolaborasi. Nah bagaimana, Kak? Dari UMKM itu mereka terkendala dari bahan baku, sehingga ketika jadi target UMKM itu pengennya bahan baku itu langsung ke petani langsung. Ini memang kita belum ke sana, tapi mudah-mudahan dengan nanti program mentorship ini berjalan dan berkelanjutan bisa kolaborasi dengan para pemuda tani tentunya. Jadi nanti mungkin bisa kita akseskan dari UMKM bahan bakunya apa, kita akseskan ke pemuda tani. Ini mohon disediakan seperti itu. Jadi itu nanti saling berkesinambungan sinergi. Nah, berarti dengan mentorship 360 ini, saat ini ya, yang paling dicari oleh pelaku UMKM ini, yang kebutuhan yang paling dicari, yang banyak dicari apa nih? Bahan bakunya? Apakah beras kah? Apakah singkong kah? Apakah tadi apa contohnya? Yang paling saya alami setelah lapang di daerah yang kasih itu usaha UMKM itu banyak kan dari pengrajin usaha makanan ringan kan, jenis sukun, singkong gitu kan, yang sering banyak mereka itu mengeluh ketika sedang pasar lagi ramai, tapi bahan baku yang disebutkan nama saya tadi masuk dari sukun dan singkong itu susah di pasaran kan. Nah, mencarinya. Salah satunya itu yang paling terasa gitu keluhan mereka. Ini kalau lagi sukun lagi susah, ini stok mereka produksi. Makanya ketika pemuda tani ini kita bisa berkolaborasi, insya Allah kedepannya solusi akan ada gitu kan. Biasanya yang sudah terjadi ya. Pelaku UMKM ini mencari produknya apakah difasilitasi dengan mentorship atau berjalan sendiri-sendiri? Nah, selama itu mereka itu berjalan sendiri. Mungkin kedepannya setelah kita ada komunikasi seperti ini ya, pemuda tani setempat harus bisa bersama, dan ketika tahu bahwa tadi misalkan singkong atau sukun misalkan susah ternyata dicari, ya kita ketika tanam sukun nih, karena memang kan pertanian berkelanjutan ini kan memang di program Pak Presiden untuk anak-anak muda dan generasi milenial kayaknya sih yang mau atensi ke pertanian. Berarti kan ketika kita kosong nih sukun, berarti kita harus bergerak untuk bisa menanam sukun gitu kan. Sudah berjalan berapa bulan? Kalau untuk pendampingannya sih saat mulai ini? Dari bulan Mei ya. Kurang lebih 3 bulan lah, mau jalan 3 bulan. 3 bulan. Nah, saat ini 3 bulan berjalan,
apakah ada tantangan, ada kendala di lapangan? Apakah memang tidak ada kendala dan tidak ada tantangan? Coba tolong disampaikan bagaimana kendala dan tantangan yang sudah berjalan selama 3 bulan ini sebagai mentorship 300. Kalau untuk tantangan pasti ada, karena sih belum open mind terutama digital, gitu ya. Itu sih yang paling kita rasain itu tentang digital. Jadi belum kenal pemasaran digital dan sebagainya. Nah ini tentunya kita ketika memahamkan ke UMKM bahwa ini tuh sekarang tuh dunia udah berubah, apa-apa udah digital, gitu ya. Informasi semuanya udah ada bisa di genggaman kita, gitu. Nah ini tentunya kita ketika sosialisasikan ini, jangankan kenal dengan pemasaran digital, dengan istilahnya alatnya aja, alat yang gadgetnya itu rata-rata belum pada pegang sama sekali, gitu ya. Ya mungkin ya itulah tantangan kita sih sebenarnya untuk menuju go digital. Yes, gitu. ya. Berarti kayak digital marketing, ketika tidak bisa nih, ibu-ibu misalkan atau akang-akang di pelaku UMKM, apakah didampingi untuk cara-cara pakainya atau hanya konsultasi aja gimana? Nah, karena memang kita kan ada pendampingan intens untuk materi itu ya. Nah, artinya ada target tertentu untuk pencapaian pendamping kepada dampingan itu apa aja yang harus dikuasai, dan itu kita alhamdulillah harus intens banget mendampingi mereka. Dan kita ada satu istilahnya selain kita ketemu langsung dengan mereka, kita ada by phone juga, ya gitu ya, untuk komunikasi agar mereka tuh bisa konsultasi lebih lanjut. Misalnya hari ini kita menyampaikan, Bu, gimana caranya? Ibu misalnya yang biasanya tidak pernah memposting jualannya. Nah, sekarang gimana Bu caranya untuk memposting? Hal-hal kecil seperti itu tuh mereka banyak yang baru tahu. Ya, siap. Dan itu kita intens untuk di grup itu mereka bisa konsultasi. Mentorship 360 ini ada berapa personil semua? Anggota ya untuk pendamping. Kalau untuk pendamping kecamatan 30, ya. Satu kecamatan satu pendamping. Ya. Kemudian ada koordinator wilayahnya ada 6. Ya. Gitu ya, ada administrasi di kantor di dinasnya ada 2. Jadi seperti itu. Totalnya 30. Totalnya 37. Program prioritas Pak Bupati ya, dengan harapan bisa pertama mungkin bisa meningkatkan pendapatan dari satu keluarga satu wirausaha ya, kemudian berdampaknya nanti akan membuka lapangan pekerjaan. Jadi mungkin satu kecamatan itu ada 100 yang usaha, gimana caranya yang nggak usaha bisa terlibat gitu ya untuk membantu dan jadi segera mempunyai pekerjaan itu. Dan tentunya agar berkelanjutan ini kita butuh kontribusi dari pihak-pihak luar juga, gitu ya, kayak seperti Pemuda Tani, ya. Kita bisa kolaborasi dengan pihak industri, kita bisa kolaborasi ataupun dengan instansi-instansi yang lain seperti itu. Program ini sangat luar biasa dan program ini menjadi ujung tombak dari visi Karawang Maju, salah satu Karawang Maju, karena ini berkaitan dengan langsung ke titik ekonomi, karena pendapatannya bisa meningkat dan lain-lain. Menjadi program ini program unggulan, dan visi Karawang Maju ini suksesnya visi Karawang Maju berarti ada di mentorship 360. Nah, ketika proses 360 ini berjalan sukses, berarti Akang ini memiliki tanggung jawab yang sangat luar biasa. Nah, berarti program ini harapannya untuk bisa berkelanjutan dan untuk bisa terus memberikan akses ekonomi Kabupaten Karawang terhadap akses tadi industri, akses promosi di luar kabupaten dan skala nasional untuk bisa Karawang ini maju dari kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat, bahkan di skala nasional. Nah, ini diskusi dengan mentorship 360. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Kang Koswara dan Kasnawe. Saya dari DPC Pemuda Tani mengapresiasi apa yang sudah dilakukan dari mentorship 360. Semoga ini menjadi ladang ibadah kita bersama.
Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot.